Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang, kakak, ayah, bunda yang baik yang dirahmati Allah. Alhamdulillah ini kita bisa duduk kumpul belajar sama-sama di kesempatan kali ini. Tadi saya habis rapat ngumpul-ngumpul, yang jelas tunggu tanggal mainnya gitu aja. Akan ada berita baik, akan ada sesuatu yang mudah-mudahan ini mendatangkan rahmat Allah. Saya jarang bicara tentang teknis atau strategis. Ini banyak ustadz-ustadz, banyak guru-guru. Saya lebih suka bicara tentang strong why. Nah, coba kita lihat ya, bagaimana Allah tuh memberikan ancaman yang sangat serius bagi pelakunya gitu. Contoh, buka dulu Quran surat yang kita sering bahas, ya kan? 107 Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sebelum kita bahas itu, saya mau angkat dulu teman-teman. Ada kata-kata dusta. Dusta ini paling jelek loh. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kadzdzaba yukadzibu. Ini ada usaha Arsandi, kalau salah tolong diperbaiki saya Ustaz ya. Ilmunya beliau lebih banyak daripada saya. Kadzdzaba yukadzibu itu artinya mendustakan. Maka diulang 31 kali oleh Allah di dalam Ar-Rahman. Kadzdzab. Yukadzibu biddin berarti pendusta agama. Apa sih bedanya? Apa bedanya ingkar sama dusta? Apa bedanya? Kalau mengingkari, teman-teman semua catat baik-baik ya. Kalau mengingkari itu hatinya bilang tidak, mulutnya bilang tidak, pikirannya bisa jadi bilang iya. Atau sebaliknya, dia bilang enggak, tapi mulutnya bilang iya. Ada juga orang yang dusta itu, kalau dusta ya, ini dusta ya. Kalau dusta itu dia enggak sinkron gitu loh, enggak sama. Bisa dia bilang, Bu, kita mau ini ya, kita mau ini ya. Enggak usah lah. Mulutnya bilang enggak usah, hatinya bilang, aduh saya lagi perlu itu. Itu dusta namanya. Tapi kalau ingkar teman-teman, kalau mengingkar itu hatinya bilang enggak, mulutnya bilang enggak, pikirannya pun bilang enggak, semua satu garis lurus. Itu namanya mengingkari. Nah, yang dilakukan oleh Abu Jahal itu bukan mengingkari teman-teman, dia mendustakan. Nah, maka guru saya pesan, manusia tidak pernah bisa mengingkari nikmat Allah. Tidak pernah bisa. Yang bisa dia lakukan adalah mendustakan nikmat Allah. Makanya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dusta. Dusta terus. Malah guru saya mentadaburinya, kenapa 31 kali? Kata guru saya, tiap hari kau berdusta. 31 kali kita berdusta. Tadabur ya. Tadabur sederhananya, kenapa Allah pilih angka 31? Ya orang-orang yang tidak terima pasti akan bilang ini cocokologi gitu. Kenapa Allah pilih 31? Ya kan? Kenapa setiap ayat dibantai terus? Ya memang manusia tiap hari dusta. Nanti saya kasih contoh ayat Quran yang bikin saya juga merenung panjang gitu. Ini harta ini titipan Allah sementara betul-betul. Kita pantas jadi pendusta, pantas jadi ini karena tidak tahu cara ini. Apa yang Allah sebut dengan pendusta itu? Ya kan? Flow-nya nih, flow berpikir ini satu pendusta. Berarti ini definisi paling predikat paling jelek gitu loh. Seolah-olah kalau saya mentadaburinya ya, jilbab kita tuh dusta. Atribut dakwah kita dusta. Klaim personal kita terhadap dakwah ini dusta. Saya aktivis dakwah, saya pejuang agama Allah. Dusta kata Allah, bohong. Kenapa kok pendusta?
Ya kau cuma sibuk baik dirimu sendiri. Saya ingat sebuah hadis itu kan, yang Allah menurunkan azab kepada suatu kampung, yang malaikat bilang, ya Allah di sini ada orang soleh. Duluan. Kata Allah, turunkan azab itu kepada orang soleh ini duluan. Ya Allah, dia orang soleh. Kenapa turunkan azab kepada orang ini? Kata Allah, dia hanya soleh untuk dirinya sendiri, tidak mau memikirkan orang lain. Hadza laisa min amri. Ini bukan urusan saya. It's not my business. Jadi umat lapar, ini bukan urusan saya. Yang penting anak-anak saya. Bayar pembantu, bayar makan di restoran. Tadi malam saya ngitung-ngitung kan, ada salah satu restoran, saya tidak sebut apa. Begitu makan 20 orang sampai 6 juta. Saya bilang 6 juta kalau jadi balai saji. 1 minggu orang kampung makan gratis. 1 minggu orang kampung makan. Saya bilang, hit balik, hit. Tidak jadi, saya bilang. Saya bisa bayar, hit. Ada duit saya. Saya ngitung tadi malam, pegang kalkulator saya. Tek. Di otak saya udah terkonversi balai saji ngasih makan orang. Udah gitu, udah ngitung ya. Iya. Loh, realistis kan? Realistis. Oh, kita bisa makan berjuta-juta sekali duduk gitu. Ngapain? Betul judulnya all you can eat. Tapi gara-gara all you can eat masuk neraka hit. Saya bilang balik. Tak jadi. Saya bisa. Ada duitnya insyaallah. Kalau sekedar segitu aja sih, insyaallah. Enggak sombong lah ya. Mereka udah tanya kan bukti mobile banking. Kan? Itu kalau 6 juta dibelikan es krim itu kosong langsung harga sahih. Iya. Kalau iya. Apa tijaromat ya? Tijaromatnya langsung habis semuanya. Habis. Nah, bayangkan ya, orang bisa party beli minuman, beli sabu-sabu berjuta-juta, ngasih makan umat kok tidak terpikir. Ini berarti ada hijab. Hijab apa? Hijab dusta. Ustadz marah kan? Enggak, geram. Beli tas branded 30 juta, cuma setelah dibilang kaya. Iya kalau ada duitnya, ini ngutang minjam. Saya bukan tak tahu. Informasi sampai ke Ustadz, sampai informasi ke saya, telinga saya banyak. Intelijen saya banyak. Intelijen. Antum pura-pura kaya. Ustadz pakai barang-barang Casio. Saya sudah tunjukkan kemarin ngobrol di meja makan kami berempat laki-laki. Obrolan laki-laki. Nih saya bilang. Nih. Tengok. Saya kalau mau beli barang-barang gitu, saya tanya sama saya, "Hit, mau beli apa ente?" Dulu masuk mall aja takut saya. Sekarang nunjuk saya, "Mau beli apa, Hit?" Pilih, Hit. Pilih. Udah, Kiai, cukup. Saya nanya nomor ukuran celananya, enggak mau dijawab sama dia. Udah cukup, Kiai. Cukup. Pilih, Hit, mau apa, Hit? Ini pilih. Bisa nunjuk brand sekarang kita. Alhamdulillah. Tapi otak saya berpikir, ini kalau jadi makanan, ini kalau dibelikan sayur, dibelikan udang, ikan, makan kita. Ya kan? Betul enggak? Kak, enggak sampai 1 juta. Berapa orang makan Kak di Bonek? Modal 1 juta? Hampir 200-an. Bayangkan, uang 1 juta dibikinkan makan-makan hari Jumat bisa makan lebih dari 200-an orang. Karena berapa hitung-hitungannya sebenarnya kalau 1 juta? Iya, kurang lebih 700 berapa ratus. 200 orang. 200-an orang. 5.000. Bayangkan, antum 1 juta mungkin sekali bersin aja di restoran. Gitu. Coba ya lihat ya. Kenapa lah umat ini nih punya rumah besar, mobil mewah, ndak bahagia? Makan dia sekeluarga, dia, istrinya, anaknya di restoran mewah, sekali makan duduk bayar 1 juta, 1,5 juta. Pembantunya 1 bulan digaji 600.000. Gila enggak nih? Ustaz marah kan? Enggak, geram ya. Taubatlah kita tuh, barang-barang branded. Ngasih makan sedekah enggak mau. Bukan enggak mau Ustaz, enggak tahu. Makanya tadi kami rapat, tunggu tanggal mainnya. Begitu Jo. Gitu cara closingnya. Bukan enggak mau. Ustaz nih, kami ini mau Ustaz. Belum lagi kalau itu di kampung-kampung, ikan tak bayar. Misal yang ATM-nya dari tanah tuh, tau kan ATM dari tanah kan? Padi ngambil sendiri, patungan.
Ingat enggak zaman-zaman kita kecil dulu kalau ada orang nikah di kampung itu patungan rame-ramai. Ada yang datang bawa ayam, ada kan masih ngerasa enggak? Sampai hari ini masih ada. Masih ada budaya itu. Bawa pisau, ya kan? Datang bawa ayam, bawa beras 1 kantong. Nanti masak-masak. Ada yang bagian dapur, ada yang bagian nyambut tamu. Di Sambas di kampung mama saya masih. Kalau namanya orang saroan tuh orang nikahan, itu satu kampung turun. Masing-masing bawa pisau. Nanti ada pakatan namanya. Pakatan tuh mengantarkan kesepakatan. Apa? Beras 1 kantong gitu. Ada uang sedikit, tas 10.000, 5.000. Lalu ada ayam 1 ekor. Ini mapet tuada. Apa? Mapet tuada. Mapet tuada. Hah? Pakatan ya? Ada di sini juga. Kan ATM-nya dari tanah. Berarti orang-orang tua kita zaman dulu persaudaraannya, kekompakannya. Mereka mungkin tidak sampai belajar ngaji tafsir, sampai bersanad-sanad. Tidak, tapi langsung praktek. Lah yang ilmunya bertumpuk-tumpuk. Pada kemana kalian gitu loh? Ustaz marah? Tidak, lapar. Ini akademisi Harsha dan kawan-kawan lain yang akademisi berhentilah sudah berdiskusi panjang-panjang. Bereskan umat ini, turun ke lapangan. Kau sibuk dengan mie, kau sibuk dengan kitab. Kasar ngomong saya ini. Pasti ada yang benci ini. Pasti ada yang tidak suka, tidak terima. Biarlah hitam-hitam, putih-putih. Saya ngomong enggak. Kalau memang ilmumu menyelesaikan umat, ngapa kau tak bergerak? Kalau memang ilmu benar, ilmu sahih, ngapa kau tak turun ke lapangan? Sibuk pegang mic, kajian. Kalau yang benar kan kajian. Kalau yang salah cari panggung, kajian. Kenapa Pak ada engnya Ustaz? Sulawesi Selatan. Saya lagi di Sulawesi Selatan. Nanti kalau sudah masuk ke Pontianak baru betul lagi insyaallah. Kenapa begitu Daeng? Modern. Ya kan modern. Kalau yang itu orang kuno. Pendusta kawan-kawan, ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pendusta kawan-kawan. Pendusta, ngeri loh. Aro'aital ladzi. Terus Allah tuh pakai kata-kata aro'aita. Aro'aita tuh kayak ngolok-ngolok gitu loh. Kau lihat enggak tuh kata Allah. Ro'a yaro kan? Lihat. Aro'aita, tidakkah kamu sudah melihat? Ro'aita kan fi'il madi. Ditambah a itu apa? Pertanyaan kan? Aro'aita, tidakkah kamu sudah melihat terpampang nyata di dunia ini? Gitu loh kira-kira kalimatnya tuh. Pedas ini. Kalau tersinggung ya tersinggung lah sama yang bikin Quran. Saya kan cuma nyampaikan ulang ya. Astagfirullahaladzim. Pantas kok tidak tenang hatinya. Pantas kok gelisah. Punya rumah mewah kok kesepian. Punya kawan banyak tapi palsu semua. Pendusta. Bisa makan-makan enak di restoran mahal. Instastory, hi guys, menunya murah banget guys, 2 juta. Makan daging mahal. Coba lihat umat ini, tidak muluk-muluk, mereka dikasih 5.000 seporsi, nasinya lebih banyak daripada lauknya. Tahu diri juga mereka. Sampai tadi kan ada dengan, Kak, tante, boleh ku bungkus buat bapakku? Masya Allah itu kalimat. Anak sholat di masjid, mungkin bapaknya terpaksa tidak sholat Jumat gitu untuk bisa kerja cari makan. Anaknya mikirkan makan bapaknya lewat wasilah dapur masjid, makan-makan di masjid. Luar biasa kawan-kawan. Ayolah turun. Kalau antum tidak mau nyumbang, diam, jangan banyak bacot. Keras ini. Biarlah. Boleh makan di masjid. Apa? Tidak boleh makan di masjid. Tidak boleh makan di masjid. Pendangkalan akidah. Ini saya mau, kalau ketemu mau saya ajak berenang ya. Ajak apa kalau ketemu? Berenang. Ajak berenang. Siram. Nggak kita marah orang-orang kayak gitu tuh. Karena KTP kan terlalu pintar. Bahasanya seolah-olah benar gitu. Tapi ini perusak agama. Alladzina yabkhulun wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Dia pelit, ngajak orang untuk pelit. Ini pendusta.
Maka strong why yang saya pengen tekankan hari ini, kenapa kita mikirkan umat ini, mikirkan perutnya ini teman-teman? Ada 2 instruksi Allah dan jelas-jelas ini tidak dihapus ayat Qur'annya. Siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang mengira menghardi anak yatim itu adalah membentaknya. Definisi yad'ul yatim itu yang saya sering bilang tuh, menjadikan anak yatim sebagai aksesoris bulan Ramadan. Apa maksudnya? Aksesoris bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan semua anak yatim di booking semuanya. Semua orang mendadak sosial. Anak yatim datang jam 2 naik pick up, panas-panas, lagi puasa loh mereka tuh, santri-santri tuh. Jahat. Kasar saya ngomong, biarlah. Ya kan? Kalau protes saya tinggal live ya antum. Jangan keras-kerasan, enggak ada urusan hari ini, pokoknya pendusta nih gaspol. Anak yatim naik bis, naik pick up, duduk di belakang. Sampai di hotel sudah jam 3. Ya kan, anggaplah jam 3, jam setengah 4 gitu baru sampai. Habis itu diam duduk di belakang. Kan enggak bisa nyicip-nyicip sambil nunggu buka puasa, kan enggak bisa ngetes. Diam di belakang, ya kan, duduk di belakang. Udah, begitu acara selanjutnya santunan anak yatim. Cuma 1-2 yang dipanggil. Sini santunan anak yatim. Terus dikasih amplop 50.000, diusap-usap kepala, difoto-foto, dah duduk. Terus yang bos-bos tuh yang duduk di depan sibuk dengan handphonenya, main handphone. Gimana tender kita? Hahaha. Tahu? Bangsat betul gitu. Kasar ngomong saya. Mereka ngomong sama mereka. Habis bulan Ramadan, anak yatimnya lapar lagi. Ini yang saya bilang. Ya antum mau keluar, antum mau tidak setuju dengan statement yang saya ucapkan, tidak ada masalah. Saya ngomongin ini dari 2012. Cuma dulu belum ada yang dengar. Ada pun tidak banyak. Banyak. Jadi anak yatim jadi aksesoris event. Itu saya tanda kutip marah, tidak terima. Saya bilang udahlah, aku tidak bisa maksa orang lain, aku bisa paksa diri aku seorang ya. Akhirnya bikinlah 3M itu. Memuliakan, melayani, membahagiakan. Bikinlah event namanya Sedekah Akbar 1 Juli 2012. Begitu saya teriak-teriak bilang, bapak-bapak nanti bisa ketemu sama anak yatim, doanya diaminkan, kita kasih makan yang terbaik. Masya Allah, tabarakallah. Tidak punya uang, demi Allah saya tidak punya uang tanggal segitu 1 Juli 2012 tidak punya uang. Di hari H itu kami perlu uang minimal 50 juta. Allah kasih 97 juta uang cash. Plus habis itu teman-teman, Masya Allah, yang datang bawa sabun, pasta gigi, ngantarkan handuk, minuman botol 2000 botol datang gratis. Sampai pasca event kami masih bagi-bagi minuman. Kelebihan kak, semua udah disuruh bungkus. Ambil nak. Ada ibu-ibu majelis taklim mengkoordinir pengajiannya 1000 sabun. Di situ saya mulai berpikir, oh ternyata umat ini energinya kalau disalurkan ke tempat yang benar luar biasa dahsyat. Itu ibu-ibu bergerak, nasi, kotak, kue. Saya tanya sama panitia, Om Pi, Ustadz Awal, dari mana? Dari mana ini nih? Nggak tahu bang. Kita kenal ke itu? Nggak kenal bang. Katanya mereka dapat info dari ini. Tahu-tahu datang ngantar. Ada yang datang tuh, nengok ramai, balik lagi ke rumahnya. Balik bawa pick up, bawa bantuan. Ini titip sembako, ini titip ini. Plus kami surplus 97 juta. Itulah jadi uang modal kami waktu itu sedekah akbar. Jadi gini urutannya. Sedekah akbar dulu, baru ada infak beras. Sedekah akbar dulu. Event mempertemukan antara itu kan, berdoa bersama dan lain-lain. Ada uang lebih itu, itulah saya pakai untuk keliling-keliling pondok sama Om Pi. Apa yang dibutuhkan nih Ustadz? Sumur bor, kita bikinkan sumur bor. Ada uang lebih kan 97 juta sumur bor. Itulah awal event surplus. Selama ini saya bikin event minus. Saya kan sering bikin event juga di Malaysia, di mana-mana. Dah clear, jelas. Habis itu teman-teman semua pulang dari situ kita mulai kasih makan. Datang kita ke pondok-pondok, datang kita pesan, ketemu beras yang patah-patah, ketemu beras yang hijau, ketemu beras yang ini, ketemu pesantren yang
pakai terpal warna biru, terus ditaburi garam. Supaya apa? Supaya tidak kena gigit ular. Santrinya tidur di atas terpal supaya tidak kena gigit ular. Di situ saya ngelihat, oh masya Allah. Ketemu sama santri-santri yang ceritanya herek-herek tuh yang mau dijual sama kakeknya, itu kan yang cerita-cerita awal tuh. Di situ saya ketemu tuh. Saya tanya lah, Ustaz, apa kira-kira? Kami ini sebenarnya alhamdulillah katanya kalau udah bulan Ramadan tuh tenanglah santri itu makanan lebih-lebih. Tapi kalau udah masuk Syawal, mulai berpikir lagi saya. Oh ternyata ada masalah di pesantren ini. Ramadan mereka berlimpah makanan karena orang sedekahnya bulan Ramadan. Tapi pasca Ramadan mereka susah lagi. Mikirlah gimana caranya supaya semua orang bisa bersedekah. Itulah gerakan infak beras dimulai. 25.000, 1.000 rupiah dan seterusnya dan seterusnya. Nah teman-teman, tadi saya gebrak di awal itu untuk ngasih tahu ada orang yang tahu fenomena ini tapi tidak mau bergerak. Itu untuk gebrakan awal. Nah ke belakang ini saya mau ngomong tentang bagaimana mengajarkan umat ini. Kita harus mencontohkan terlebih dahulu. Kita harus mulai. Itulah yang disebut uswah. Apa? Kan kita tidak bisa paksa orang, tidak bisa nuntut orang lain harus berubah. Kamu harus begini, kamu harus begini. Kita nunjuk orang, tidak bisa. Bagi saya itu tidak keren. Bagaimana caranya? Ibda binafsik. Kita yang mulai gitu loh. Setuju tidak kira-kira? Gimana? Menurut antum? Kita nunggu orang dulu atau kita harus mulai dulu? Kita kaji dulu atau kita diskusikan dulu? Mana lagi saya kalau udah gitu kan? Kan saya ketemu berapa kali sama orang yang saya anggap pintar gitu lah. Dikaji dulu, kita telaah dulu, kita lihat dulu. Umat udah lapar. Kitabnya mana? Tanya lagi. Kayak kitab apa ini? Astagfirullahaladzim, saya bilang. Ya. Saya dulu waktu belum paham ilmu ini, dongkol betul mau saya tempelin rasanya. Orang dia jazakallah jazakillah masih terbalik-balik. Bedakan antara domir anta dengan domir anti masih tidak bisa. Nanya-nanya antum kitabnya apa? Mau saya tempelin pakai munjid rasanya. Tapi kalau saya mengeladeni orang begini, saya dengan dia sama-sama bodoh. Maka oh iya saya masih belajar. Saya bilang saya baru Iqra 1 gitu ya, lajakkan sekalian. Kan tidak mungkin bilang saya wali fasal Robi B gitu, tidak boleh. Masya Allah. Ini gurunya. Ada mata tapi tidak dipakai untuk melihat ayat-ayat Allah. Ada telinga tapi tidak dipakai untuk mendengar ayat-ayat Allah. Sibuk kajian, sibuk mengkaji, sibuk diskusi, sibuk rapat, lupa turun ke lapangan. Umat lapar. Umat ini lagi sedih. Saya kalau ngomongin ini mau nangis juga gitu loh. Kemarin nengok anak-anak ya. Kecil-kecil itu seumur-umur anak-anak saya. Nah, saya bilang, "Bapak kerja apa, Nak?" "Makan," dia rame. "Ini adikku, Om," katanya. Kan dia tidak kenal saya, panggil Om lah. Fayat protes, Fayat. Iya, aku dipanggil Om ya katanya. Dia tidak panggil Ayahman ke ya. Kalau anak yatim pesantren panggilnya Ayahman. Saya ketemu di Balai Saji dekat terminal di Balikpapan, terminal apa? Batu Ampar. Itu ada anak-anak ini, adikku om, makan beradik-beradik dia. Ini kalau ini adiknya dia, ini adiknya dia. Ini aja yang sendirian katanya. Kami semua nih adik satu meja mereka booking gitu. Booking meja satu. Terus nengok ada jeruk sama ada semangka. Ngomong-ngomong tapi tidak berani ngambil. Tengok mereka miskin tapi masih punya adab. Allah takdirkan mata saya ngelihat gitu yang fenomena itu. Saya bilang, "Mau sayang?" Saya bilang, "Mau om, mau." "Boleh minta satu lagi enggak untuk kakak adikku di rumah?" Ya Allah, izin satu biji jeruk. Orang hari ini kaya-kaya ngambil duit bansos Aduh. APBN. APBD Enggak malu-malu ya. Rapat-rapat katanya di Jakarta di hotel mewah di mana? Pencuri rupanya. Rapat apa tuh di kota-kota besar di Jakarta apa? Rapat pencuri, makanya pasangannya perempuan, pelacur dan lain-lain. Konsolidasi apa? Konsolidasi pencuri. Nggak bilang koruptor saya, koruptor itu terlalu halus. Bagus benar namanya. Pencuri, maling.
Yang nyuri ayam untuk lapar, untuk makan. Ini anak kecil, mohon maaf ya, anak jalanan, bapaknya supir angkot. Saya tanya, mamanya apa nak? Mama kerja ini, om enggak kerja di rumah aja masak. Pernah ke rumah makan? Pernah ke restoran? Enggak pernah om, baru ini kami makan-makan kayak gini. Ngelus dada. Banyak umat yang apa? Kita masih aja diskusi-diskusi, masih aja debat sana debat sini. Raja sosmed, di sosmed kayak harimau, garang. Begitu ketemu face to face, macam bekicot. Menangnya di mana? Di sosmed. Pantas Allah bilang pendusta. Kau lepaslah azab dunia nih. Kau lepaslah dari kuburan. Kau bisa lobby lah itu. Kau pandailah sogok sana sogok sini. Kau tak bisa lepas dari kuburannya Allah. Kau tak bisa lepas dari malaikat maut. Kau tak bisa lepas dari alam barzah. Cobalah kau lawan. Teman-teman saya bilang Allah tuh terlalu kuat untuk kita lawan. Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Aziz, Al-Qawi, Al-Qahhar. Mana kau mau lawan? Untungnya dia memperkenalkan dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak perlu jadi Islam, aku Rahman, kata Allah, aku kasih kau. Makanya jangan kaget sama orang yang bermaksiat, main perempuan, merampok, mencuri, ya kan? Kok kaya-kaya, mobilnya Rolls Royce, Mercy, Alphard. Jangan kaget, Ar-Rahman. Korun pun kaya. Mana ada yang lebih kaya dari Korun sekarang ini? Yang ngaku-ngaku sultan, miskin semua. Buktinya mobilnya nyicil kok. Jarang yang cash. Ada 1-2 yang saya ketemu cash. Yang lain, utang semua. Besak gaya kan, pendusta. Lagi nutupi kegalauan hatinya. Kenapa dia pakai barang-barang mahal? Lagi menutupi kekosongan hatinya. Dia kesepian di tengah keramaian. Dia jadi tunawisma di tengah rumah mewahnya itu. Menyedihkan. Ada enggak ya? Yuk jawab. Ada enggak? Antum tahu kan? Ada orang-orang yang kayak gitu. Hampa, punya mobil mewah tidak bisa menikmati. Kenapa? Pendusta, udah dicabut sama Allah nikmat iman, nikmat. Jadi ketenangannya dicabut sama Allah, kebahagiaannya dicabut sama Allah. Akhirnya karena ketenangan dan kebahagiaannya dicabut sama Allah, keberkahan rezekinya juga dicabut sama Allah. Apa yang terjadi? Dia mulai cari-cari ketenangan dengan versi dia. Minumlah obat penenang. Pergilah ke gunung di bawah pohon, padahal punya rumah mewah. Cari kebahagiaan-kebahagiaan sendiri, pergi ke pulau, booking satu pulau, naik kapal pesiar, hahaha, pengen bahagia kata dia. Ternyata mati bunuh diri, overdosis, nyabu, pembantu 9. Saya bingung di mana cari kebahagiaan. Antum jangan tutup mata, ini banyak. Kita nengok dia keren, dari atas bawah outfitnya mahal. Begitu sendirian ketakutan, gemeteran, gelisah. Gak bisa tidur, insomnia, kasur empuk. Saya tadi kemarin budak-budak nengok saya tidur, gak ada urusan pokoknya. Saya bilang sama saya, yang kita perlukan tuh tidur bukan kasur. Coba diulang. Asal saya izinkan ya, kemarin tuh saya baring sebentar. Ustaz, boleh baring di sini di masjid apa kemarin kita mampir yang maghrib? Masjid Raya Makassar. Kalau saya izinkan ya Ustaz, boleh 5 menit Ustaz. Saya langsung tidur tuh. 5 menit tuh bagi saya cukup untuk tidur. Luruskan badan di atas marmer itu. Orang pun tidak kenal siapa saya. Pergi saya ke Kuil Langit, dah tidak kuat dah kemarin. Tidur di ruang marbot, ruang sound system. Ada siapa takmirnya tuh yang tidak sampai hati gitu, dikasihnya saya sejadah. Kiai, pakai sejadah Kiai. Saya bilang saya baring gini aja, pakai tangan gini. Yang kita perlukan tuh tidur, bukan kasur. Beli spring bed harga 100 juta. Beli piring harga 35 juta. Yang ada brandnya tuh loh, Hermes. 35 juta piringnya. 46 juta.
pengen dibilang sultan, pengen dibilang kaya, tapi tidak pernah piringnya itu dipakai untuk ngasih makan orang lain. Itu 46 juta kalau jadi balai saji. Nih 12 juta 1000 piring ya. 1000 piring yang 12 juta 1000 piring. 1000 piring yang di sablon balai saji. Masya Allah, tabarakallah. 46 juta berapa? 46 juta, 3.000 3000 piring. Berapa perut yang teman-teman? Tengok ya. Ini tangan yang kita pakai untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Ini juga tangan yang kita pakai untuk bermaksiat sama Allah. Mungkin kalau kita yang angkat tangan kita kotor kawan-kawan. Tapi kalau orang miskin tadi yang makan, orang miskin tadi ini tembus ke langit, masa nggak mau sih gitu loh. Ini strong why teman-teman, ngeri betul. Kalau yang bilang, misalnya gini contoh, saya ini punya mama namanya Wawa kan. Terus saya bilang, Assalamualaikum mak. Kata Wawa, ini contoh aja ya, kamu siapa? Saya anaknya mama. Hah? Saya nggak punya anak yang kayak kamu. Sakit nggak? Sakit. Terus saya betul anaknya mama. Bohong kamu, pendusta gitu kan. Sakit nggak? Nah sekarang ada orang, aku umatmu ya Rasulullah, aku umatmu ya Rasulullah, aku hambamu ya Allah. Kata Allah, bohong kata Allah, dusta. Sakit nggak? Mama kandung kita gitu kan, kita jauh udah sakit, apalagi Allah dan Rasulnya. Hijrahmu dusta, jilbabmu dusta, kopiahmu dusta, baju syar'imu dusta, gamismu dusta. Saya sih tidak mau nunjuk orang lain dan tidak mau ngajak teman-teman berpikir tentang orang lain. Ibda binafsik. Kalau dulu pepatah di Gontor, aslih nafsaka yasluh lakan nas. Antum punya ilmu, para ustadz, para guru, ayo ajarkan ilmunya. Aslih nafsaka ustadz. Ajak umat ini berbuat baik, besarkan hatinya. Basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Itu pesannya Rasulullah, bukan pesan saya. Umat ini bukan tidak mau, tidak tahu bagaimana cara bergerak. Ustaz maju, ngasih instruksi, begini sayang, begini nak, begini umatku. Ayo. Kita turun sama-sama, kan keren. Itulah mursyid. Itulah mursyid, arsyada yursyidi. Kasih arahan. Tidak kasih apa? Cuma nyuruh tapi dia tidak bergerak. Kalau udah ngomong ayat detail, tapi itu tidak ada lah insya Allah di Samudra Atlantik. Nanti video ini potong-potong, terus nanti diadukan. Nih ada ustadz nih, tidak jelas. Ini dari mana sanatnya ini? Dia tuh motivator yang pura-pura jadi ustadz gitu. Saya sih diam ya. Tidak mau saya laden. Kau caci maki lah puas-puas. Udah kenyang aku dicaci maki. Kau mau puji-puji sampai muntah pun kau tidak ngefek. Aku tidak cari mulutmu. Coba bilang. Aku tidak cari mulutmu. Ayo abang kakak, bangun kita. Belajar kita mengcompare. Oke, aku berani beli tas harga segini. Berarti aku harus berani sedekah lebih besar daripada tas yang aku beli. Begitu cara berpikirnya. Apa yang ya doa yatim tadi, menghardi anak yatim, itu teman-teman adalah cara bikin anak yatim jadi aksesoris Ramadan. Itu juga menghardi anak yatim. Saya menghardinya bukan fisik, bukan verbal, tapi mental. Sakit loh. Anak yatim tuh diperlakukan kayak gitu tuh. Habis selesai di salam-salam suruh balik langsung. Naik pick up lagi. Bayangkan, ndak sholat tarawih mereka. Terus habis gitu cium tangan. Wih, saya nengok itu tuh mendidih. Saya bilang sama tim saya di waktu itu 2014 udah gitu saya bilang, "Bang," saya bilang, tim saya tuh di internal, jangan ada ya, saya bilang, kalau perusahaan mau undang-undang anak yatim kita tanya rundownnya seperti apa. Kalau sekedar jadi aksesoris, nggak usah kasih, saya bilang. Adalah yang marah-marah, ngapa Ustaz melarang-larang, kami kan mau berbuat baik. Saya bilang, Pak jangan kayak gitu caranya. Tapi tidak mempan juga, bikin event saya. Sedekah akbar, habis 3 miliar sekali event, habis 4 miliar sekali event. Ada yang ngomong lagi, pemborosan, mubazir. Memang mulut kau ini tak sekolah memang. Gak ada ijazah. Santunan yang kayak gitu kau bangga-banggakan, bikin acara-acara kayak gitu dibilang pemborosan. Waktu itu saya kesal, terus terang, marah, Melayu saya keluar gitu. Tapi perlahan-lahan
Oh tak boleh aku marah, tak boleh aku kesal, tak boleh. Belum tahu, belum paham. Yang di otaknya semesta, otaknya tuh cuma begitu aja. Itu file yang ada di otaknya. Karena tidak pernah ada yang mencontohkan. Maka bikinlah sedekah akbar, bikinlah bahagia camp. Antum lihat sendiri anak-anak makan. Nama dapurnya dapur bahagia. Makanannya enak-enak. Anak-anak bisa makan es krim, mainkan di lapangan golf. Anak-anak tuh bisa berenang. Pensi, mislu sedekah akbar. Mislu panggung gembira. Oh, semua pondok penampilan, bisa tari Aceh, bisa apa. Tahu enggak yang kemarin tari Aceh di Samarinda? Itu ada 2 anak yang mohon maaf ya, diambilnya itu di penjara. Yatim piatu dua-duanya. Jadi pimpinan pondoknya itu difitnah warga, pondoknya mau dibakar, terus dimasukkan penjara, diamankanlah di penjara tanda kutip ya, karena tidak terbukti salah. Tapi warga sudah terlanjur terprovokasi, marah, bilang aliran sama polisi, dibawa ke penjara, diselamatkan. Dia bilang, kenapa saya tidak salah tapi dibawa ke penjara? Rupanya dipertemukan Allah dengan tahanan 2, tahanan anak-anak anak-anak yatim piatu, tidak punya bapak, tidak punya mama. Sama ustadz itu, pimpinan pondok itu, setelah warga reda, dibawa keluar. 2 anak itu dibawa, sekarang sudah ngapalkan Quran. Mentalnya tumbuh. Kemarin tampil tari Aceh tuh loh, yang saya usap-usap kepalanya 2 orang tuh. Itu pimpinan pondoknya bilang, Ustaz, itu 2 anak saya dapat di penjara, Ustaz. Yatim piatu. Nah, antum memang tidak membentak secara verbal, tapi membentak mereka secara mental. Anak yatim sakit loh. Saya tidak berani manggil gitu, sayang sini sayang. Makanya bilangnya ayah man. Belajar, saya tidak bisa maksa orang lain. Saya bisa maksa diri saya sendiri. Rupanya banyak yang mau jadi ayah untuk mereka, banyak mau jadi bunda. Antum yang pernah datang ke Bahagia Camp kemarin, nengok tak muka-muka mereka? Tak mau pulang. Tak mau pulang. Antum yang pernah datang sedekah akbar, mana yang pernah datang sedekah akbar? Lihat bagaimana wajah anak-anak. Senangnya mereka kayak apa? Antum yang pernah mengantarkan beras ke pondok-pondok, baru datang jak mobil paskas, mereka sudah berdiri semuanya nyambut. Nengok tak? Terus dipeluk-peluk tak kakak-kakak? Terima kasih bunda, terima kasih. Anak-anak tuh peluk-peluk. Mau balik kita dari pondok tuh, kena peluk dulu. Berapa harganya yuk? Jawab, berapa harganya? Tak ternilai. Letih mungkin, kan ada pondok-pondok yang jauh-jauh di ujung-ujung kan, untuk nyampai ke sana tuh berjam-jam. Berapa harganya? Ini loh yang teman-teman yang dibilang Allah tuh, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan perintah Quran akrama yukrimu, tukrimunal yatim. Bukan menyantuni, memuliakan. Jadi gini loh, kita yang mengasih, kita yang berterima kasih. Coba diulang. Kita yang berterima kasih. Kenapa kita yang berterima kasih? Karena wasilah ada mereka lah kita bisa berbuat baik. Karena wasilah ada mereka lah kita bisa dapat doa yang terbaik. Lewat wasilah mereka lah kita bisa terlepas dan terbebas dari pendusta agama. Ayo berbuat sesuai peran. Yang bisa ngajar, ustadz para guru ngajar. Ya kan? Abang-abang yang punya modal tenaga nyupir. Itu kenapa kita bikin 3M itu kan, memuliakan, melayani, membahagiakan. Kenapa kok 3 itu? Kenapa anak itu tidak boleh mikul beras? Banyak dosa yang tukang pikul ini, hitam kami ini, kotor. Itu aja yang saya ajak. Jadi Ustaz, apa goal settingnya? Tidak ada goal setting. Umat ini biar kembali kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, cinta sama Rasulullah, sayang kepada sesama, ruhama ubainahum, saling berkasih sayang. Kemarin tuh kan habis selesai acara masih pada kumpul, ketemu datang nangis. Saya pun ngerasakan gitu, ya Allah, orang-orang ini orang-orang tulus, orang-orang baik. Itu muncul semangat saya bilang apa? Oh, orang baik masih banyak. Apa? Orang baik masih banyak. Masih banyak ada orang baik. Masih banyak ada orang yang mau berbuat baik. Cuma mereka belum tahu, belum kenal. Tugas kita mengajak, merangkul. Ayo bang, ayo kak, ayo bunda, ayo ayah. Mana ada yang datang ke saya, Ustadz, saya tadinya orang tua asuh Ustadz, sekarang saya jadi paskas. Beda rasanya Ustadz. Nyumbang, transfer dengan
turun ke lapangan. Beda nggak? Akan jauh lebih beda kalau antum juga nyumbang, ikut ngasih duit, dan juga ikut turun ke lapangan. Nggak bisa dibayangkan dengan duit berapapun. Betul nggak? Betul. Terasa kan? Terasa Sampai ke sekali. hati. Berdampak nggak dalam kehidupan kita? Ayo. Siapa yang ngerasa kehidupannya mulai berubah jadi lebih baik? Allah perbaiki nggak kehidupan kita? Kadang-kadang nggak masuk akal kan? Kok beres ya? Kok selesai ya? Itulah Allah. Itulah Allah. Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Qawi, Al-Aziz. Yang maha kaya, yang maha hebat. Dibukakan semua. Demi Allah dibukakan semua. Saya ini dulu susah makan, nggak bisa minum. Naik tiket pesawat cuma Kuala Lumpur Jakarta, Jakarta Pontianak nggak tahu mau nyambungnya pakai apa. Nggak ada duitnya, terdiam di terminal Soekarno Hatta tuh. Gimana nih? Handphone masih kartu Malaysia, sekali WA 1 ringgit, pulsanya yang ngepas. Gimana caranya? Akhirnya merapatlah sama marbot masjid, minta tolong hubungi nomor adik saya. Siapa tuh adik saya mau transfer, Mimip tuh adik saya tuh. Dia yang transferkan saya. Alhamdulillah dapat duit masuk ke rekening. Begitu saya colokkan ke ATM, ATM-nya ditelan sama kartu ATM-nya ditelan di mesin ATM. Tak bisa. Duduk lagi nangis. Bunda nggak tahu lagi ngasuh KIA. Kami baru pulang kan belum sampai. Habis itu kata bapaknya, Mas ini dari mana? Saya lihat dari tadi kok bolak-balik, mondar-mandir. Iya, saya bilang, saya dari Kuala Lumpur. Saya bilang, kan saya kehabisan bekal. Paham akhirnya saya di situ. Saya pernah susah, pernah kehabisan bekal. Kenapa Allah masukkan Ibnu Sabil dalam asnaf zakat itu? Dan asnaf infak juga. Ada Ibnu Sabil. Orang-orang yang kehabisan bekal. Saya alhamdulillah dengan izin Allah, untungnya waktu itu berpikir istirahatnya di musola. Musola bandara, surau bandara. Kalau saya nongkrong di depan rumah makan, depan restoran atau di ruang lobi gitu, nggak ketemu lah pertolongan. Orang yang di bandara itu bilang, kenapa Pak? Itulah tadi saya ada uang masuk, saya bilang, tapi ATM-nya ketelan. Ketelan mungkin kan udah lama di Malaysia kan, balik ke Indonesia ATM-nya itu nggak direcognize gitu loh, mungkin dikira nipu atau apa, nggak bisa diambil. Begitu keluar dia bilang, ya udah Pak, pakai duit saya aja dulu. Nanti adik bapak transfer ke rekening saya. Ada orang percaya kayak gitu. Apa ndak beli nang kayak mata? Nanti bapak dapat tiket Pak buat bawa anak bapak pulang. Itu saya ndak akan lupakan sampai kapan. Kalau misalnya Allah izinkan saya ketemu, saya udah ngomong kemarin sama pengurus masjid bandara kan. Ada 100 musola di bandara. Nurul Barkah kan nama masjid asosiasinya itu di bandara itu. Saya bilang kalau saya ketemu dan Allah izinkan, saya pengen balas kebaikan orang itu tuh. Tapi saya ndak ingat namanya, ndak tahu nama. Belum lagi ngeblank kan waktu itu kan. Saya ingat saya mau kasih hadiah mur. Itu orang baik yang nolong saya berapa tahun yang lalu. Nah saya teman-teman ditolong Allah di masjid. Maka ketika saya nengok orang makan di masjid, lahap, banyak, ya kan? Terus datang tiba-tiba orang bilang, apa ini nih? Makan-makan di masjid pendangkalan akidah. Kau tak pernah lapar. Mau saya tunjuk mukanya. Kau tak pernah susah. Kau tak pernah diinjak-injak. Kau tak pernah jadi orang bawah. Hidup kau terlalu nyaman. Sekolah kau beasiswa. Maka kau jadi ustadz ayat-ayat saja. Jadi kajian-kajian aja habisnya. Diskusi-diskusi aja. Kau tak pernah susah pasti. Kau tak pernah lapar. Kalau orang pernah susah, pernah diinjak-injak, pernah di bawah, tahu rasanya. Kita bukan numpang makan mau ngabis-ngabiskan lauk. Betul-betul lapar. Antum tahu rasanya nyuap nasi netes air mata, nyuap nasi netes. Saya pernah di episode itu.
Mohon maaf ya, mungkin casing mereka tuh miskin. Casing mereka pakai sendal jepit. Tapi bisa jadi mereka